لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan itikaf kita mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperdalam wawasan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insya Allah kita semua yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Mari kita lanjutkan kajian hadis. Kita masih membaca kitab Sunan Ibnu Majah jilid kedua. Saya ingin membacakan hadis yang saya sampaikan kemarin dalam khutbah. Saya mau ulangi lagi. Babnya bab Fadail Fuqara. Nomor hadisnya 4120. Fadail Fuqara itu artinya kemuliaan orang-orang fakir, kelebihan orang fakir, kira-kira begitu ya. Walaupun fakir tapi ada kelebihannya juga. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Sabih hadatsana Ubaid ibnu Aziz ibnu Abi Hazim hadatsani Abi an Sahal ibnu Sa'id as-Sa'idi qala mara ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajul فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل قالوا رأيك في هذا تقول هذا من أصراف الناس هذا هري إن خطب أيخطب وإن شفع أيشفع وإن قال ayusma'a li qaumihi. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mara rajulu ukhra faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma taquluna fi hadha qalu wallahi ya Rasulullah hadha min fuqara'il muslimin hadha huriyun in khataba lam yunkah wa in syafa'a la yushaffa wa in khala la yasma' li qaumihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hadha khairu min mil'il ardi misla hadha. Jadi begini kira-kira artinya. Saya pernah sampaikan kemarin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat, mara rajul, melintas seorang laki-laki. Lalu Rasulullah bertanya, menurut pendapat kalian itu laki-laki seperti apa? Apa yang bisa kalian katakan tentang laki-laki itu? Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, hadza min asrafin nas. Itu orang mulia, syarif. Asrafin nas, dari kalangan bangsawan, orang kaya raya. In khataba ayyukhattaba,
Itu orang model begitu, kalau dia meminang gadis pasti diterima pinangannya. Minang yang pertama kayak, yang kedua kayak, yang ketiga kayak, namanya orang berduit ya Pak, yang keempat kayak diterima pasti. Wa in syafa'a ay yusaffa. Itu orang begitu, kalau kita datang minta tolong minjem duit, kira-kira begitu ya, pasti ditolong. Dia duitnya banyak, bangsawan, orang kaya, kira-kira gitu ya. Wa in qala, dan apabila dia berkata, mengucapkan sesuatu, ayusma'a li qaumihi, pasti perkataannya didengar oleh kaumnya, oleh pengikutnya, oleh pendukungnya gitu ya. Pasakata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi terdiam mendengar ucapan para sahabat. Wa mara rajulun ukhra, tidak lama lewat lagi laki-laki yang lain, bukan yang tadi. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma taquluna fi hadzal rajul. Kalau laki-laki yang barusan nih, bagaimana pendapat kalian? Qalu, para sahabat berkata, taqulu wallahi ya Rasulullah, hadza min fuqara'il muslimin. Itu barusan yang tadi Rasulullah lewat, orang paling miskin di kota Madinah. Fuqara'il muslimin, orang Islam yang paling miskin itu dia tuh yang lewat tadi barusan. Kata para sahabat, hadza khuriyun, dia sih orang merdeka. In khataba lam yunkah, itu orang laki-laki model begitu. Kalau dia ngelamar anak gadis kagak bakalan ada yang mau, orang susah, kira-kira gitu ya. Wa in syafa'a la yusfa, yang model begitu kalau kita minta tolong kagak bakalan ditolong, dia nolong dirinya aja susah, makan dia susah, kira-kira begitu para sahabat. Wa in qala la yusma' li qaumihi, kalaupun dia mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, kagak bakalan didengar oleh kaumnya, oleh pengikutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, la hadza khairu min mil'il ardi mislu hadza. Kalian tidak tahu ya, itu laki-laki barusan tuh yang kalian bilang miskin, dia lebih mulia dari bumi dan seluruh isinya dibandingkan dengan laki-laki kaya tadi, karena keimanan dan keamaliyahnya, kekokohan tauhidnya. Saudara-saudara sekalian, hadis ini memberikan gambaran kepada kita, memberikan pelajaran bahwa kita menilai seseorang bukan berdasarkan penampilannya, bukan berdasarkan ucapan manisnya, tapi berdasarkan perilakunya. Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada penampilan, kepada gaya, dan kepada harta, tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan. Saya sampaikan ya saudara-saudara sekalian, di zaman yang penuh fitnah ini banyak hal yang mengelabui kita, sehingga kita harus berhati-hati ketika menyimak, menyampaikan, ketika mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Di kalangan dakwah juga begitu bapak-bapak. Orang Islam itu cenderung kalau dengerin ustadz, dengerin kiai, dengerin pendakwah, pengen yang tampilannya luar biasa. Saya pernah ada jadwal khutbah Idul Fitri di satu daerah lah di Jakarta Selatan. Saya kan potongannya selalu begini, pakai baju koko, kopiah, sama celana, jarang pakai kain sarung gitu ya, terus pakai sorban begini aja terus sampai masjidnya. Tahu nggak Pak dibilang apa? Pak Ustadz, mohon maaf, kami di sini biasanya kalau khatib harus pakai gamis. Jadi banyak yang membutuhkan tampilan,
Sudah pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, pakai ubel-ubel. Dalam hati saya, waduh, saya bukan yang gak mau pakai gamis, saya udah keliling pasar Tanah Abang, gamis kagak ada yang muat, saya bilang gitu. Kalau ada yang muat saya pakai. Saya kudu mesen dulu. Sekarang bulan puasa, mesen gamis susah. Jadi saya kagak pakai gamis. Ada sih gamis banyak di rumah, saya pakai buat tidur. Oh begitu ya, iya. Besok-besok kalau saya kembali lagi saya pakai gamis, saya pesen dulu. Kalau di Tanah Abang mah nggak ada ukuran saya bilang. Jadi syaratnya harus pakai gamis, Pak Khotib. Saya ketawa kalau ingat itu. Ya, kalau orang Islam ini suka dengan tampilan-tampilan. Kalau mohon maaf ini, kalau ada yang berceramah itu sorbannya lebar, gamisnya lebar, wah udah manggut-manggut, ilmunya belum tentu ada. Yang diomongin belum tentu berkualitas. Ya, saudara-saudara. Berapa kali di sini di At-Taubah ini yang pakai gamis, kalau lagi ceramah kagak ada isinya, mending gua kita dengan Ustaz Nizam ngomong, ketahuan pendidikannya S2 dari Saudi, berarti ilmunya tinggi. Kok mana-mana pakai kain sarung ruangan kan dia gitu ya. Kita jangan terpengaruh dengan gitu-gituan, yang penting kita lihat itu otaknya ada isinya apa kagak. Bapak pernah dengar Syekh Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh pan-islamisme, muridnya Muhammad Abduh. Dia dimusuhin oleh Inggris. Suatu hari mau dideportasi, lalu dia melarikan diri ke Iran. Dia turun dari kapal laut. Syah Iran waktu itu abad ke-7, abad ke-18 memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Begitu turun dari kapal, ditanya sama pengawal Syah, "Tuan, saya mendapat perintah untuk menjemput Anda dari Syah Iran." "Oh iya, iya. Bapak apa barang-barang yang bisa saya bawakan?" "Oh iya, saya bawa 1 koper pakaian dan 1 koper buku-buku." Ada. Masuk tuh pengawal yang Syah Iran mau ngambil bawaannya Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Rupanya nggak ada. Kata pengawalnya, "Mana dia tuh 1 koper baju dan 1 koper buku-buku?" Kata Syekh Jamaluddin Al-Afghani, "Ini nih 1 koper buku-buku nih, cuman selembar maksudnya. Ya 1 koper pakaian cuma ini nih selembar. Ini yang akan saya pakai dan saya cuci kembali. 1 koper buku-buku tersimpan di otak saya." Ya, itu Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kalau Bapak baca nanti bukunya, itu seorang tokoh pergerakan Islam yang menentang penjajahan Inggris di seluruh negara-negara Islam. Dia sempat ingin datang ke Indonesia, tapi dihalang-halangi oleh penjajah Belanda. Jadi kita jangan terkecoh dengan tampilan, saudara-saudara. Sayang di stop ya, kalau nggak saya mau cerita lebih panjang. Ya udah nggak apa-apa. Kira-kira begitulah ya. Jadi Allah itu tidak melihat kepada harta kekayaan seorang, tapi melihat kepada perilaku dan perbuatannya. Saya kira begitu. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis nomor 4121. Hadatsana Ubaidillah ibnu Yusuf an Jabir, hadatsana Hamad ibnu Isa, hadatsana Musa ibnu Ubaidah, akhbarani Qasim ibnu Mihran an Imran ibnu Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu abdahul mu'minin faqiran wa muta'affa abba ila iyali." Ini penting ya Bapak-bapak sekalian, karena kita lagi ngomongin orang fakir. Allah bilang begini, "Innallaha yuhibbu abdahu," sesungguhnya Allah menyukai hambanya al-mu'minin yang beriman, wa faqiran, dan dia fakir, muta'affa, orang mukmin, orang beriman yang fakir dan menjaga kehormatannya, itu adalah hamba Allah yang disukai oleh Allah. Jangan lantaran kita susah kita mencela harkat dan martabat diri kita sendiri.
mencari rizki dengan cara yang tidak halal. Itu namanya mencela diri kita sendiri. Kita berusaha untuk mengejar ridha Allah dengan cara yang halal, itu artinya kita menjaga kehormatan diri kita. Ya, saya pernah menyampaikan dalam majelis ini juga, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah bilang begini, Inna ruhul kudus nafasa fi ra'i. Sesungguhnya malaikat Jibril menyampaikan atau membisikkan sesuatu kepadaku. Penyampaiannya adalah seseorang hamba tidak akan dimatikan sampai dicukupkan semua hak rezekinya. Inna hamda la tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan dimatikan sampai dicukupkan semua hak rezekinya. Jadi jangan pernah khawatir, Pak. Rezeki kita itu udah pasti disediakan oleh Allah. Kita tidak perlu mencari jalan yang tidak benar. Maka Rasulullah melanjutkan kata-katanya, wajib fattaqullaha wajmilu fi talabi. Maka selalu bertakwalah kalian kepada Allah dan wajmilu fi talabi. Perbaguslah cara kalian mencari rezeki. Karena kita udah punya jatah. Jangan sampai gara-gara rezeki kita tertahan, kita bermaksiat kepada Allah, karena Allah itu tidak suka kita mengambil fadilah darinya dengan cara mengingkari syariatnya. Wala istibta'a rizqa an tadlubuhu bima'asillah. Jangan gara-gara rezeki kita tertahan, kita menjadi bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi orang mukmin yang miskin, yang menjaga harga dirinya, itu sangat disukai oleh Allah. Jangan kita udah susah berbuat maksiat mulu kepada Allah, tambah susah hidup kita. Udah susah di dunia, susah juga di akhirat. Kira-kira itu hadisnya. Kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya, hadis nomor 4122. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Muhammad ibnu Bisrin, an Muhammad ibnu Umar, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'il mu'minin dul jannah qabla aghniyaihi binisfin yaumin khamsami'atin ammin. Ini pentingnya, Pak. Yadkhulul fuqara'il mu'minin jannah, orang-orang miskin dari kalangan orang-orang beriman, fuqara'il mu'minin, yadkhulul jannah qabla aghniyaihi, sebelum dia masuk ke dalam surga melebihi orang-orang kaya di kalangan mereka binisfin yaumin. Jadi kata Rasulullah, orang-orang miskin yang beriman akan masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya, kira-kira jaraknya setengah hari. Binisfin yaumin. Tetapi binisfin yaumin itu khamsimi'atin ammin, itu kira-kira kalau di dunia ukurannya 500 tahun. Jadi beruntunglah yang merasa miskin menurut hadis ini. Orang miskin yang beriman akan masuk surga lebih dahulu dibanding orang-orang kaya. Jaraknya kira-kira lebih dahulu setengah hari. Tetapi setengah hari di akhirat itu kira-kira 500 tahun di dunia. Ya. Jadi yang merasa miskin kalau dia beriman masuk surga lebih dahulu, nggak usah khawatir. Tapi ntar ada hadis lain yang menguatkan. Bapak-bapak sekalian, masalah
Ini dalam hadis-hadis banyak sekali ungkapan 500 tahun setengah hari di dunia sama dengan 500 tahun di akhirat. Itu bukan perkara gaib ya Pak, itu perkara sains. Kenapa bisa begitu? Karena perbedaannya jauh, karena itu permasalahan perbedaan luasan dimensi. Bapak mengerti tidak surga itu posisinya ada di mana? Menurut surat An-Najm, surga itu posisinya di sisi Sidratul Muntaha. Inda Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Kalimatnya begitu. Surga itu ada di mana? Ada di sisi Sidratul Muntaha. Disitulah surga. Kok bisa perbedaan waktunya luas? Ya. Kalau kita mengukur dengan ukuran bumi itu berada di bawah langit pertama. Kita tidak tahu jarak antara bumi dengan langit pertama. Tetapi yang pernah diukur oleh para astronom Amerika, jarak dari bumi ke bintang terdekat yang berada di bawah langit pertama itu jaraknya 14.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu jaraknya sama dengan 9,5 triliun kilometer. Kali 14.000 itu pun belum sampai ke langit pertama, masih di bintang yang terdekat. Bintang yang terdekat itu adalah matahari. Di atasnya masih jauh jaraknya, itu baru langit pertama. Nanti di atas itu ada langit kedua yang jaraknya itu 2 kali antara bumi dengan langit pertama. Lalu ada langit ketiga yang jaraknya 2 kali antara bumi ke langit pertama dan ke langit kedua, seterusnya sampai langit ke-7. Ada di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Kata Allah, bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi, neraka ada di mana?" Pak, kira-kira gimana Pak jawabnya Pak? Kan itu jelas di Al-Quran ya. Arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Lalu orang kafir bertanya, lah kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi, surga neraka ada di mana? Rasulullah menjawabnya pakai bahasa kiasan. Rasulullah menjawab, kalau kalian sedang berada di siang hari, lalu tiba-tiba lalu sampai kepada malam hari, siang ada di mana? Gitu. Itu masalah perputaran waktu. Tetapi sesungguhnya kalau pertanyaan itu kita hitung secara matematis, luasnya surga itu seluas langit dan bumi, berarti luasnya itu dari bumi sampai ke langit pertama. Sedangkan luas dari bumi sampai ke langit pertama itu kira-kira 1/72 dari luas Sidratul Muntaha. Dan mungkin kalau neraka juga luasnya sama seperti itu, berarti itu total luas surga dan neraka hanya 1/34 dari luas Sidratul Muntaha. Jadi masih banyak tempat. Kira-kira begitu hitungannya. Cuma mungkin tidak dijelaskan secara matematis. Karena begini Pak, ini segini langit pertama, segini makin luas. Jadi surga itu hanya 1/72 dari luasnya Sidratul Muntaha. Maka Allah mengatakan arduhas samawati wal ard, di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yaitu luasnya dari bumi sampai ke langit pertama. Kira-kira gambarannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan hadis berikutnya, masih sama. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abu Bakar ibnu Abdurrahman, hadatsana Isa ibnul Mukhtar, an Muhammad ibnu Abi Lail, an Atil Muafiq, an Abi Sa'id al-Khudri, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal fuqara'il muhajirina yadkhuluna al-jannah qabla agniyaihim bimaqdaril khamsimi'atil sannah. Jadi rupanya
Yang dimaksud orang miskin di sini bukan kita, Pak. Jadi kita jangan GR dulu ya. Ini adalah orang-orang miskin dari kalangan orang-orang muhajirin. Jadi pernah orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah, mereka menghadap Rasulullah SAW. Mereka memprotes bahwa orang-orang kaya dari kalangan muhajirin banyak mendapatkan kemuliaan. Lalu Rasulullah berkata, kalian juga mulia, kalian gak usah khawatir, sama mulianya. Bahkan kalian akan memasuki surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya, jaraknya 500 tahun atau setengah hari di akhirat. Begitu. Jadi ini dikhususkan kepada orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ini hadisnya. Hadatsana Ishaq ibnu Mansur hadatsana Utsman ibnu Bahar hadatsana Musa ibnu Ubaidah an Abdullah ibnu Dinar an Abdullah ibnu Umar qala istaka fuqara'il muhajirina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fadlallahu bihi alaihim agniyaihim faqala ya ma'syaril fuqara ala absharukum an fuqara'il mu'minin yadkhuluna jannah qabla agniyaihim binisbi yaumin 500 ammin. Nah ini dia hadisnya. Istaka fuqara'il muhajirina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fadallahu bihi alaihim agniyaihim. Mengeluh, istaka itu artinya mengeluh orang-orang miskin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fadallahu bihi alaihim agniyaihim, atas karunia-karunia Allah yang banyak diberikan kepada orang-orang kaya mereka, kira-kira begitu ya. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mengeluh. Faqala, maka Rasulullah berkata, ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang fakir, ala absyarukum, aku ingin memberikan kabar gembira kepada kalian, anal fuqara'il mu'minin yadkhulunal jannah qabla agniyaihim binisbin yaumin 500 ammin. Jadi kata ketika orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mengeluh kepada Rasulullah, mereka berkata, kok kayaknya karunia Allah banyak diberikan kepada orang-orang kaya. Maka Rasulullah menghibur mereka dengan mengatakan, ya ma'syaral fuqara ala absyarukum an fuqara'il mu'minin tadkhulul jannah qabla agniyaihim binisbin yaumin 500 ammin. Aku berikan kabar gembira kepada kalian, kalian tidak perlu khawatir, walaupun orang-orang kaya itu banyak menerima karunia Allah di dunia, tapi kalian yang lebih dahulu masuk surga, jaraknya setengah hari itu sama dengan 500 tahun, setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di bumi, kira-kira begitu. Jadi keterangan hadis ini berkenaan dengan keluhan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin karena merasa kok karunia Allah banyak diberikan kepada orang-orang kaya. Ya, sesungguhnya kebaikan itu kita jangan hanya berpikir tentang di dunia saja, tetapi juga kita berpikir tentang akhirat. Bapak-bapak sekalian, kembali kepada hadis yang pertama tadi. Ketika kita menilai seseorang, jangan menilai dari tampilannya, jangan kena tipu dengan tampilannya. Saya ulangi lagi nih, orang Islam Indonesia ini demen banget nih dengan tampilan-tampilan. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Yuk silakan. Pakai lagi. Tadi dihindari. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sangat tertarik sekali ini
masalah hadis pertama. Jadi perlu diketahui juga kita ada satu hadis, satu kisah. Yang pertama tentang Rasulullah berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Hai Mu'az, Allah tidak memandang wajahmu dan hartamu, tapi memandang daripada hatimu." Terus yang kedua ada kisah tentang bagaimana Rasulullah saat itu berkuda dengan para sahabat, terus terhalang oleh ranting. Nah, Rasulullah nunduk dan sahabat nunduk. Ketika sahabat lewat situ dan rantingnya itu sudah tidak ada, nah sahabat itu tetap menunduk. Jadi apa yang dilihat sahabat itu adalah dia melakukannya, gitulah. Nah, berkenaan dengan soal pakaian, ya, ini artinya di setiap beberapa negara yang ada muslimnya, yang memang dia mau menjalankan secara sunnah, secara kafah, ya, dia menggunakan baju gamis dengan penampilan seperti itu, gitu loh. Kebanyakan yang saya lihat di beberapa negara, gitu loh. Terutama di Pakistan dan India itu udah jadi tradisional kortalnya itu, gitu loh. Nah, ini Indonesia ini, ya, memang kita tidak bisa mengunderestimate bahwa pakai baju gamis ini adalah kearab-arapan. Wah, ini kearab-arapan yang telah terjadi saat ini oleh kaum liberalisasi itu seperti itu. Dianggapnya kita pakai gamis ini adalah kearab-arapan. Jadi yang dilihat ini adalah penampilan yang kearab-arapan. Jadi itu hanya awalnya penampilan, akhirnya akidah lama-lama seperti Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara juga pakai cara belangkon, cara pakai seperti gus, adalah yang menggunakan belangkon, gitu loh. Tapi lama-lama akidahnya, bahkan sekarang ini akidahnya udah melenceng, gitu loh. Pakai belangkon, ya kan. Terus kalau memang kita bukan dibolehkan, kalau memang sopan kita pakai pakaian bola, kenapa kita nggak pakai pakaian seragam bola aja, gitu loh. Yang depan pakai kesebelasan mana, yang belakang kesebelasan mana. Nah, ini yang saya tanyakan, sunnahnya Rasulullah ini apakah tidak terpakai secara penampilan, gitu loh. Makanya Habib ini kenapa dia pakai baju-baju seperti itu, karena dia mengikuti juriatnya seperti itu. Jadi sunnah, gitu loh. Jadi memang kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu sunnah, jadi jangan dihilangkan, maksud saya sunnahnya itu, gitu loh. Jadi jangan kita coba-coba ingin menghilangkan apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah, seperti Imam si Amin nih pakai baju gamis untuk mengimamkan di Atoba, dan banyak imam-imam sekarang ini nih udah pakai pakaian-pakaian seperti itu. Bahkan ada disediain gamis di ruang imam. Kalau dia nggak pakai gamis, dia maka tinggal pakai begitu. Nah, ini yang saya takutkan, Pak Ubay. Jadi pelencengan daripada akidah Islam. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah kita harus tidak menggunakan sunnah, sedangkan ini kan semua pakai udang-udang, kain bahu, semua itu sunnah, dan setiap sunnah itu ada keutamaan, ada fadilahnya. Kalau kita sholat pakai udang-udang, nilainya ditambah dikali 70 misalkan, gitu loh. Nah, ini yang saya pertanyakan, apakah kita harus membuang sunnah-sunnah itu? Kalau memang kita buang, ya kita pakai seragam batik aja, kita ke masjid sholat berjamaah, gitu loh. Jadi memang ya itu seperti itu pertanyaan saya. Jadi apakah kita harus melepas daripada sunnah-sunnah secara penampilan baginda Rasulullah SAW? Mohon pendapatnya Pak Ubay, kalau memang ini
ada pendapat yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau menjelaskan begini. Ada sesuatu yang berbeda ketika kita melaksanakan ibadah. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Wud itu adalah pada saat kita melaksanakan ibadah, terutama ibadah maqdhah, ibadah sholat wajib. Ibadah sholat wajib itu ada rukun dan syarat. Selain rukun dan syarat, ada juga kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah dan sunnah. Rukun dan salah satu syaratnya adalah menutup aurat. Clear ya? Syaratnya memakai pakaian yang menutup aurat. Auratnya laki-laki di mana? Pusat sampai dengkul. Berarti kalau kita sholat yang penting dari pusat ke dengkul ketutup, bisa nggak kita sholat? Bisa. Lalu apakah itu ada tidak sesuai dengan fadilah? Ya, kalau mau berfadilah pakai adab, lebih tutuplah semuanya. Kalau mau mengikuti sunnah, sholatlah pakai pakaian yang putih, tetapi dia telah memenuhi syarat. Itu penjelasannya lebih jelas. Lalu apakah kita mau mengikuti sunnah? Dalam kita beribadah dan hari-hari, kita sebaiknya mengikuti sunnah. Konteks hadis ini adalah kita jangan menganggap enteng orang yang penampilannya sederhana. Itu maksudnya, ya. Sekarang nih contoh simpel. Kawan-kawan terutama dari kelompoknya Pak Wud sering datang ke Indonesia, yang dari Asia Tengah, dari Afghanistan, dari Pakistan, dari India. Mereka pakai apa? Pakai kurta kan, bukan pakai gamis. Kurta itu bukan pakaian Arab loh, itu kurta pakaian Pakistan, India. Tapi saya nyaman pakai kurta, saya senang karena kurta itu pendek segini, bukan gamis. Gamis itu pakaian Arab. Nah, memang ada adat istiadat Timur Tengah yang ada berlaku di masa Rasulullah, lalu Rasulullah melakukan, itu menjadi sunnah, ya. Seperti Rasulullah memakai gamis, kita memakai gamis. Rasulullah menggunakan sorban berwarna hijau, kita menggunakan sorban berwarna hijau. Itu menjadi sunnah. Dalam saat kita beribadah, kita pakai itu bagus, nggak apa-apa. Cuma kita jangan memandang kalau ada orang yang ceramah pakai baju koko sama yang pakai gamis berwarna keren, kita ngelihatnya yang pakai gamis aja, yang pakai baju koko kita nggak dengerin. Itu yang jangan. Saya kira gitu, konteks hadis ini seperti ini. Tapi dalam konteks pelaksanaan sunnah, kalau kita mampu laksanakan, jangan sampai tidak, gitu. Jelas ya? Saya kira gitu. Terima kasih. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.